Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallallahu wa salaman da'imain ala mamarrid umuri wal ayyam amma ba'd. Hadirin jamaah masjid Baitus Salam rahimahullah, marilah kita henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan aktivitas kita, dapat menjalankan perintah-perintahnya, di antaranya menjalankan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai. Sholawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, suri tauladan kita, tentu sebagai umat yang kita berharap mendapatkan syafaatul mafi yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita teruskan kajian kita, kajian fikih di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam rukun-rukun sholat. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, kita awali dulu dengan bacaan sholawat sebagai bentuk mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala nuril ladzi yarjas sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam nurul mustafa nurul mustafa nurul mustafa ma'al aqwan Habibi Muhammad khairul mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa minuha utawi kaping 8 arkanus shalah. Rukun salat sing ingkang kaping 8 julusun bainahuma iku lungguh di antara sujud loro ae sajdata ini tegese sujud loro. Walau fi naflin senajan duduk di antara dua sujud itu di dalam sholat sunnah. Alal mu'tamadi ing atase pendapat yang mu'tamad. Terus rukun sholat sing kaping 8 niku duduk di antara dua sujud. Wajib apa Allah yaksida yen to ora nejo kono sapa wong birofihi kelawan tangi naik wong ghairahu ing liyane julus. Walau rafa'a mongko lamun kulo tangi kono sapa wong fazan hale kaget min nahwi las'i aqrabin, contohnya kaya dene apa iki ngentupi kaya jengking ada sujudi hale baleni sapa wong sujud yang sujud. Dados lungguh rukun salat sing kaping 8 lungguh saking duduk di antara sujud.
Nah, orang yang tadi yang duduk di antara dua sujud itu wajib nejo. Nejo itu sengaja. Sengaja memang dia dari sujud sengaja yang duduk. Kalau kemudian dia duduknya itu bukan sengaja, bisa katakan misalnya pas sujud, misalnya ngoten, bentuk jengking utawa disokot semut kaget duduk, misalnya ngoten. Lah, duduknya mau karena kesokot semut utawa kaget karena nopo wau, mboten sah. Maka setelah dia duduk tadi karena kaget, cokot semut kaget, maka dia wajib sujud kembali, baru kemudian duduk lagi. Sekali lagi, jadi duduknya itu harus sengaja. Nejo ayat yang sudah sengaja. Nejo. Jadi seandainya tidak sengaja, tadi saya katakan sengaja itu tadi karena kaget dicokot semut, atau dicokot nopo, kaget, duduk. Tapi dia haruskan duduk sekaligus gitu kan. Nah, maka bukan sah di bangku. Karena duduk tadi itu tidak disengaja, dia tidak menyengaja duduk setelah sujud. Ya, itu wajib dia itu menyengaja setelah sujud Allahu Akbar duduk. Nah, kalau seandainya tadi saya katakan dia dicokot semut, nopo di kroket kaget, ya kaji wong kaget, kemudian dia dari sujud kemudian duduk, maka dia wajib i'adatus sujud, kembali sujud, baru kemudian lungguh, kemudian sujud lagi, baru kemudian duduk, wajib karena itu ya, harus sengaja. Jadi kalau sujud duduknya karena cokot semut terus, atau tintuk jengking atau nopo lah terus, maka dia wajib sujud kembali, dia ada sujud ya, dia harus baleni sujud, kemudian dia duduk. Setelah sujud dia kemudian duduk. Walau tawalahu lan ora kena dawaake kun dawaake sapa wong hu ing sujud, hu ing jus yang duduk ya sujud. Wala i'tidalalan ora kena dawaake kun sapa wong al i'tidala ing i'tidal. Li annahuma krono setemene duduk di antara sujud dan i'tidal itu ghairu maksudaini lidzatihima, ya, bal sur'an, ya, lil fasli ono misah. Terus duduk di antara dua sujud atau i'tidal itu tidak boleh panjang-panjang, karena itu sekedar misah antara rukun yang telah dilakukan dengan yang telah dan akan dilakukan, misah nih. Terus sekali lagi, itu sujud di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, dan i'tidal itu tidak boleh panjang-panjang, ya. Fakana mongko utawa ono kuno sujud dan duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu kosiro ini itu rukun sing bangsa pendek. Ya, ulangi, terus i'tidal lan duduk di antara dua sujud itu tidak boleh panjang-panjang, karena dua rukun ini merupakan kosiro ini itu rukun sing bangsa sing pendek tidak ngoten. Fa'in tatawala mongko lamun bawaake kono sapa wong ahaduhuma di antara sujud atau i'tidal tadi fauqa dzikri sak dhuwure dzikir lil masru'i, ya, kalau den lakoni qadrul Fatihah
kira-kirane maos Fatihah fil i'tidali ing dalam i'tidal. Terus di antara mau dawane itu kira-kira kalau i'tidal tadi itu tidak boleh ngadeke tadi itu apa ngeluhi bacaan Fatihah. Jadi batasan i'tidal tadi itu paling suwe itu semisal bacaan Fatihah. Ini dalam bacaan yang tidak cepat, tidak pelan, sedang yang biasa. Jadi batasan panjangnya i'tidal itu kira-kiranya itu seperti bacaan Fatihah yang sedang, tidak cepat, tidak pelan-pelan. Nah, ngoten. Tetapi kalau duduk di antara satu akal tasyahud lan sithik-sithik itu tadi itu koyo dene bacaan tasyahud. Nah, kalau musolli orang yang sholat itu i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu suwine melebihi ketentuan tadi, mboten sah. Nggih, i'tidal suwimen. Saya bahwa batasannya batas bacaan Fatihah yang biasa, tidak cepat, tidak pelan-pelan. Kalau duduk di antara sujud, batasannya adalah bacaan tasyahud itu. Maka kalau fil julusi ya duduk. Kalau di antara tadi melebihi ketentuan tadi, maka batolat sholatuhu batal kulo opo sholat itu. Jadi terus sekali lagi batasan tadi itu kalau i'tidal itu kira-kira bacaan Fatihah, kalau duduk di antara dua sujud itu kira-kira bacaan tasyahud. Jadi kalau melebihi nih batolat sholatuhu batal kulo opo sholat itu. Ini terkait dengan tadi sujud, duduk di antara sujud dan i'tidal. Wasunnah lan dan sunnah kan ini masuk sunnah. Yang dalam julus ya duduk di antara sujud ayat julus supaya sajdah ini tegese duduk di antara dua sujud wa fi tasyahud awalin lan yang dalam tasyahud awal wajal saat istirahat lan duduk istirahat. Jadi disunahkan tadi itu. Jadi disunahkan itu tasyahud akhir disebut saudara. Wa kadza fi tasyahud akhirin lan mengkono juga ya tadi dulu selan istirahat ikut tasyahudil akhir in ta'aqabahu nalika ngari apa sujud sawi in dalam sujud apa sujud sawi al iftirasu apa duduk istirahat. Ngoten. Dados disunahkan ketika kita duduk di antara dua sujud atau duduk istirahat ya istirahat itu atau duduk di tasyahud akhir tetapi tasyahud akhir yang ada sujud sahwi ya mungkin pas supe nopo musuhnya kan misalnya supe tahiyat atau tasyahud awal kan itu kan surah abad dengan pas sholat maghrib, sholat isya, sholat yang 4 atau 3 tadi dengan supe tahiyat awal pas akhir awal maka disunnahkan sujud sahwi karena tasyahud awal itu merupakan sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah ketika lupa itu disunnahkan sujud sahwi. Ini namanya sunnah abad. Jadi wonten sunnah abad, wonten sunnah hayat. Hayat tidak perlu lupa, tidak perlu sujud sahwi. Sunnah hayat itu misalnya takbir. Nah, ini sunnah hayat. Terus
Kalau tahiyat awal itu merupakan sunnah abad. Nah, ketika lupa disunnahkan sujud sahwi. Nah, saya ulang. Jadi pada saat musolli itu duduk di antara dua sujud, kemudian julusul istirahat, duduk istirahat. Istirahat itu dulu istirahat. Biasanya itu dilakukan ketika panjenengan itu dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau rakaat ketiga ke rakaat keempat, itu disunahkan namanya julusul istirahat. Oke. Misalnya ngoten tak praktekin misalnya ngoten. Tak praktekin. Jadi misalnya julusul istirahat itu pas rakaat pertama, ya Allahu Akbar, saya ngoten sujud, kemudian duduk, kemudian duduk, sujud lagi. Nah, pada waktu musolli mau ke atas, mau berdiri, itu disunahkan julusul istirahat dari sujud Allah. Sebentar. Allahu Akbar. Sunnahnya gitu. Saya mungkin benar-benar apa sunnah. Tapi sunnahnya itu yang dinamakan julusul istirahat. Duduk istirahat. Jadi saya ulang dari sujud kata Allah. Pada sedap, sebentar baru naik. Saya langsung betul apa? Allah. Dia betul apa? Itu sunnah. Tapi sunnahnya tadi disunnahkan. Ya, jurus istirahat itu mana sebentar, baru kemudian berdiri. Lah, bacaan Allahu Akbar, takbir intiqalan itu disunahkan memanjangkan. Wamat buhu kemarin memanjangkan bacaan takbirnya dari mulai sujud tadi, sujud Allah sampai akhir, sampai ngadeg. Wamat buhu dari kemarin itu memanjangkan ayat takbir, memanjangkan takbirnya dari rukun yang telah dilakukan menuju rukun yang berikutnya. Ini sunnah, salah sunnah. Betul sana, saya betul apa, betul saya dileki ya, atau mungkin di betul apa, karena sunnah nih. Terus itu sunnahnya ngoten. Itu ya namanya julusul istirahat. Lah, kemudian tadi duduk di antara sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat akhir yang ada sujud sahwinya, itu sunnahnya adalah duduk iftiros. Nah, istirahat itu, jadi kaki kiri lemek, kiri biasa sujud apa, duduk akhir awal namanya. Jadi kalau di sini itu dijelaskan kaki kiri geger kakinya ini menuju ke lemah, ya ini biasa atau ya, biasa tuh iftiros. Terus ini kados duduk tahiyat awal iftiros gitu. Terus ini terus ada satu teranggi deh, mengotos itu disunahkan ngoten. Jadi tahiyat akhir tetapi ada sujud sahwinya. Tapi kalau tahiyat akhir boten, sunnahnya sujud tawarruk namanya. Tapi kalau sujud duduk akhir-akhir tapi ada sujud sahwinya, maka sunnahnya musolli duduk iftiros. Ada nggih? Ada sujudnya tahiyat awal. Wa di antafaihi sunnahnya kalau deleh epe ala fahidaihi. Dan sunnahnya itu ngelek epe lo tadi itu duduk itu di atas buku. Nih, buku. Ini sunnahnya kan. Kemudian bihai suta tak samat huma sengancer-nganceri pucuk ebri asobi rukusul asobi. Terus ngaten ya, terus nak diprakake ngaten tadi. Ngaten niki apa ngaten niki? Ngaten ngomong ini. Dijil pas jengkol. Ngaten nggih. Apa ngaten?
Ini sunnah, sekali lagi sunnah ini bukan wajib, sunnah. Nah sunnah kan asal pahala toh, ngeten. Bukan gegem ngeten, agak benggang sithik. Agak benggang sithik ngeten. Dene iki ngeten pucuk pucuk driji niki pas kira-kira pas kurang lebih yang pedang kula tadi. Kurang lebih ngoten iki. Ini sunnah, sekali lagi ini sunnah, bukan wajib, tapi sunnah. Ngoten nggih. Misalnya itu berapa, tapi ini kan kesunahan sing tidak ngoten. Ngoten nggih. Nasiran kalian gelar asobihi. Gelar itu ya bengkang. Kira driji tadi sudah saya sampaikan. Betul ada keterangan ini. Ngoten nggih. Qailan hale ngucap Rabbi firli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu lil itba. Jadi itu manut kanjeng Nabi. Yes. Wow, betul niku wow, kemudian Rabbi firli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu krono lil itba. Jadi kalau kata-kata lil itba berarti manut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Dan sunnah abdulnya bulan baleni sapa wong ya lafal Rabbi firli salasan ping 3 nggih ping 3 terus sunnah yang sempurna mau yaiku maos Rabbi firli kaping 3 wa sunnah lan dan sunnah apa jalasu istirahat tadi ya. Jadi pas duduk tetap disunnahkan julusul istirahat. Lil itba. Lil itba manut aja Nabi. Terus ngeten, terus dengan pas duduk bukan tumaninah. Nah itu tumaninah rukun yang berikutnya yang ke-9 tumaninah. Bado Rabbi firli warhani wasbir marfan mazuni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tumaninah sebentar, kemudian diteruskan dengan julusul istirahat. Ngoten nggih, itu sunnah. Itu sunnahnya. Tapi kalau tumainah kan wajib. Batu maus Rabbi firli warhamni wasburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni mendel sekedap. Sebagai tumainah. Nah, terawih misalnya pas kalau imamnya cepat, misalnya ngoten nggih, cepat biasane sing 20 cepat. Nah, kalau biasa 20 karena nih zaman pesantren itu pun biasa. Yang ngoten cepat. Walabolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Kenapa pada waktu ini niku? Terus. Misal berkati. Itu baca. Nggih, wasunnah disunnahkan. Dan Rabbi firli warhamni wasburni itu sunnah. Sunnahnya apike ping 3. Nah, betul saged ping 3 ping setunggal. Terus tarawih sudah mulai. Ayo sudah tarawih. Niki malu nggih. 8, 11 kali kami masih doa ikhlas. Tapi kalau punaan-punaan kula dugi ngen kula niku ya sini pun biasa pesantren. So, ayo 11 tahun. Podo wae sementing terawih. Daripada terawih. Terus siapa ngoten? Terus sebelum pemainah wajib, pemainah itu wajib. Wajib baik sholat wajib maupun nafilan. Cuma memang ada sebagian ulama kalau sholat sunnah itu tumainah tidak wajib. Ada, ya ada. Tapi kalau sholat fardu wajib, itu rukun. Tapi ada sebagian ulama kalau sholatnya nafilan sunnah sebagian mengatakan tidak apa-apa. Tapi kalau Syafi'iyah jelas walau nafilan meskipun sholat sunnah. Terus kalau terawih kita terus mau sih misalnya suara lagi alhamdulillah ping 3 kesuwen Pak. Nggih. Sing kemana? Boten apa? Allahu Akbar rukuk menang sekedar kan harus sebentar tuh kemana?
baru sami Allahu liman hamidah. Lumayan Allah Akbar. Ngoten. Yo pun biasa. Sing penting jangan meninggalkan rumah ini. Itu penting karena nggak temannya ada sah. Karena teman itu rukun. Ngoten nggih. Terus kemawon, terus kembali. Walau naflan ya, termasuk mesti apa naflin, naflin karena ada huruf J. Jadi betul naflan, jadi naflin karena fa itu hurufnya huruf J, wajib asro. Walau naflin lan senajan ono kono apa sholat tadi sujud itu fi naflin disuduk ya, yang dalam sholat sunnah. Wa in taraka halan lamun ninggal ha ing istirahat apa al imam. Jadi kalau sholat jamaah seandainya imam tidak julusul istirahat, tidak duduk istirahat, makmum tetap diperbolehkan julusul istirahat. Kamu sebentar kok. Ya, benar. Ya, jadi disunahkan. Meskipun imam tidak melakukan julusul istirahat, tapi makmum tetap disunahkan. Seandainya ikut imam boleh, ya ikut, tapi kan itu boleh. Maksudnya gitu, julusul istirahat. Ini tadi saya sampaikan. Khilafan syafi'ina liqiyami ayat asli an sujudil tilawah. Jadi julusul istirahat tadi itu kecuali sujud tilawah. Benar asal tilawah. Tilawah sujud ketika dan apa tilawah itu? Ketika imam maos atau makmum apa musolli maos badan sajdah, baik itu imam maupun yang mendengarkan. Makmum itu disunahkan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah tidak diperbolehkan, malah itu julusul istirahat. Di sujud langsung Allah Akbar langsung. Jadi langsung ngoten nggih. Terus kadang-kadang orang tanglet sing umroh kaget iki, mesti wong ora ngerti ya. Aku pas saya ngaji di kampus itu, saya umroh Mas. Lah kok bar maos ayat kok langsung sujud? Orang kok sujud ngoten. Sujud. Harus sujud langsung berdiri lagi meneruskan bacaannya. Yang ibu orang ngerti, orang ngerti. Betul apa sholat apa gitu kan? Kan ada tahu itu sujud tilawah namanya. Ya, jadi sujud kemudian langsung berdiri. Itu nah. Wasunnah lah misalkan, wasunnah lan dan sunat akhir apa i'timadun iku apa napake ala babi kafaini ing arase batine epe-epe fi qiyamin ing dalam berdiri min sujudi ya min sujudin sangka saking sujud wa qu'udin dan duduk. Terus saya akan disunahkan ya kalau yang tentang dari sujud disunahkan ya omongnya tenang teman semuanya ngeten dan Allah berdiri tema apa berdiri ya Allah ngeten nih apa ini apa atau namanya Allah ada nih kan watasi uha sekarang sudah masuk ke rukun yang ke-9. Watasi uha utawi kaping 9 rukun sholat itu tomak nina itu anteng diam dikulin ing dalam saben-saben minar rukui sang rukun wasujud daulan sujud loro wal julusulan wal julusi ya ini atop dari ruku ya ngapunten jadi minar ruku'i was sujuda ini
wal julusi, betul wal julusu, keliru. Wal julusi lan duduk baina umat di antara dua sujud wal i'tidal lan i'tidal. Terus tumakna itu wonten panggilan sekawan. Ingat-ingat, tumakna itu wajib dilakukan ten panggilan sekawan. Setunggal i'tidal. Ya, ruku, Allah baruku supaya berhamdi dan tiga, maka diam sebentar. Dan lagi masing-masing mazhab benten-benten nih. Seberapa tuh batasannya? Setunggal tempat tumakna wonten ruku. Kaping kali wonten i'tidal, kedah tumakna wajib tumakna. Wajib. Kaping tiga sujud, dua sujud, sedatain dua sujud. Kaping sekawan duduk di antara dua sujud. Empat panggilan itu wajib wonten tumakninah. Nggih, terus kalau mboten tumakninah, jangan mau sing sunah ping kata mboten tumakninah, betul saja subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi ngoten niku. Itu dengan langsung duduk betul sah. Maka Nabi menggambarkan ini riwayat Imam Hakim ini. Jadi pencuri yang paling celaka itu kata Rasul itu pencuri dalam sholat. Kata Rasul ini hadisnya riwayat Hakim, Imam Hakim. Terus pencuri yang paling berat, paling elek, paling elek itu pencuri elek. Kata Rasul pencuri paling elek. Tapi yang paling elek itu pencuri dalam sholat. Maknanya apa? Ya tadi mencuri sholat itu maknanya tadi itu kata Rasul. Jadi menggambarkan seperti orang yang tidak tumaknya itu seperti burung mematuk itu kan orang-orang ya matuk kan gambarnya apa? Rasul gambar gitu. Orang tidak ada jedahnya kan, berarti itu namanya pencuri dalam sholat. Namanya betul tumaknya. Kedai matuk mandiri bareng ngomong. Ya, Rasul menggambarkan seperti burung mematuk tadi itu. Kalau mengaitkan sering tuh, macam ini. Nah, ini riwayat Imam Hakim. Jadi gambarnya pencuri itu elek, tapi elek pencuri itu adalah pencuri dalam sholat. Ini maknanya adalah tidak melakukan tumakninah. Oke. Walau karena sebagian ono pun opo tumakninah fi naflin ing dalam sholat sunnah, termasuk sunnah. Cuma khilafan itu beda pendapat, ya. Dalam kitab Anwar itu beda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat sunnah itu tidak apa-apa ketika tidak tumakninah. Khilafan itu beda pendapat. Tetapi di sini mayoritas termasuk tumakninah itu termasuk baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu musolli wajib melakukan tumakninah itu karena apa? Karena tumakninah itu merupakan rukun. Nah, batasannya itu kalau Imam Syafi'i itu sekedar ya, ada jeda sebentar. Syafi'iyah itu sebentar. Itu ada jeda setelah melakukan rukun yang mau menuju ke rukun yang kedua. Yang berikutnya ada jeda sebentar. Tetapi kalau Imam Hambal Malik itu agak panjang. Jadi jedanya itu seperti kesunahan dalam rukun. Misalnya jangan harus rukun sunnahnya itu duduk atau sujud kan, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi gitu kan. Subhana rabbiyal firli warhamni wasburni. Berarti batasannya itu Imam Ibnu Hambal Malik. Batasannya adalah itu. Seperti bacaan sunnah pada rukun sholat. Itu Imam Ibnu Hambal. Imam Hanafi yang saya sampaikan itu bacaannya adalah tasbih. Ya sekedar subhanallah. Paling pendek itu memang Hanafi. Subhanallah. Jadi tumakninah itu batasannya itu Imam Hanafi mengatakan sebagaimana bacaan tasbih subhanallah. Sudah cekak. Nih, tapi kalau Imam Hambali panjang tadi ya, panjang.
Syafi'iyah ya kedar, Syafi'iyah tidak menjelaskan batasan apa, tapi ada diam sebentar sebagai pemisah, sebagai pemisah antara rukun yang telah dilakukan menuju ke rukun yang berikutnya. Ini Syafi'iyah enggak. Jadi ada jeda sebentar lah, Allahu Akbar, setelah dengan maus kesunahan Rabbi firli warhamni wasbirni warfani warjibni wajibni wa'afini wa'afani, mendel kendel sekedap mawon, dan sekedap baru kemudian sujud melakukan rukun yang berikutnya. Ini adalah batasan tumainah. Monggo saja kan kita ya seperti itulah, ada jeda ngoten iki. Sementing ampun ditilah, ampun ditinggalkan ingkang namine tumainah, kata Rasul itu pencuri sing paling elek. Ini betul, itu harusnya gitu loh. Itu riwayat Imam Hakim yang meriwayatkan itu. Jadi ngoten. Jadi pencuri elek, tapi elek-elek pencuri adalah pencuri dalam sholat, kata Rasul. Yaitu dimaksudkan adalah langsung. Jadi begitu ruku, Allah langsung. Idal langsung sujud dan seterusnya tanpa ada jeda. Ini yang dinamakan tadi hadis riwayat Imam Hakim mau pencuri yang paling elek. Okay. Nah, Kiros. Jadi pas tahiyat akhir mestinya duduknya tawaruk, tapi duduknya iftiros. Begitu ingat, kita langsung memposisikan duduk tawaruk. Maksudnya, seandainya tidak apa-apa itu sunnah, Pak. Seandainya tidak apa-apa itu sunnah. Ada yang orang tahiyat akhir tetap seperti iftiros, ada kan? Tidak apa-apa, oh itu sunnah kok, tidak wajib kok, sunnah kok. Itu wajib itu. Misalnya, tahu kan wonten sebagian kan yang langsung sholat itu kan tahiyat awal, tahiyat akhir sami mawon tetap iftiros. Betul apa-apa. Itu sunnah. Ya sunnah, tapi sunnah mau anjurannya kalau yang akhir itu namanya tawarruk. Nah, jangan jenis supir pas iftiros, nah kemudian langsung eling, terus segera untuk mendapat kesunahan, mendapat pahala kesunahan dengan merubah posisi dari iftiros ke tawarruk. Maksudnya, maksudnya Pak Ali. Jadi itu selagi itu sunnah. Di sujud iftiros, sujud tawarruk. Nah, ada lagi apa? Ada lagi apa namanya? Sujud tarobu. Di tarobu itu biasanya sujud untuk orang yang tidak bisa berdiri, kemudian itu sujud. Duduknya. Tarobu itu silo, ada silo. Jadi ada urutannya. Dengan misalnya orang yang tidak bisa berdiri duduk, itu sunnahnya yang pertama. Urutannya yang dulu. Itu iftiros. Orang Islam iftiros, kangelan, tarobu tadi. Nomor apa? Urutan tarobu. Tarobu yang tadi isi loh. Ya, kabar tarobu. Ya, terakhir baru kemudian esok tawaruk tadi. Jadi itu urutan ketika musolli seseorang yang sholat berdiri tidak bisa, atau berdiri bisa sholat sunnah boleh. Sholat sunnah itu boleh duduk meskipun mampu berdiri. Sholat sunnah boleh musolli duduk boleh. Buatan rukun itu. Jadi untuk sholat sunnah gitu. Terus kadang-kadang dengan kesal sholat sunnah raweh yang robo kesal misalnya dengan betul sama berdiri benar tapi tetap duduk betul apa-apa karena angsal itu kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib betul angsal sangat berdiri wajib berdiri, hukum wajib berdiri meskipun dengan lendean Pak. Ya kalau masih mampu dengan lendean Pak, ya berdiri dengan lendean. Ya, tapi kalau tidak mampu baru bisa duduk. Tapi sepanjang masih mampu, meskipun dengan lendean. Makanya itu karena itu wajib untuk yang
yang sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh, meskipun mampu berdiri boleh sholat berdua kesel. Mau berlungo sholat terawih lah. Kebetulan pas masjidnya terawih sing 20 gitu kan. Yang tiang sing kae dosa. Tapi kalau pun biasa wong ngene kula iki 11 kali kali petir. Nggih. Nah, iki mboten napa. Sing penting mboten sebenarnya boten ampun boten terawih. Boten dipersoalkan apakah terawih 8 wong boten dipersoal. Boten nggih. Terus sing 8 nggih ben nglampahi 8, sing kalih nggih ben nglampahi kalih dosa. Sing penting salat terawih ngoten mawon. Boten usah dipersoalke. Masing-masing ada dasar. Nggih. Boten usah dipersoalke. Sing penting salat terawih. Ngoten mawon. Oh, betul rampung, ada yang berdebat, betul rampung. Gitu, malah jadi padu. Orang puluh, soalnya apa, aku masang orang puluh berapa, itu kayak 30. Ngoten gitu. Ngoten lah kira-kira ngoten. Gua terus melih. Ngoten lah tanglet, terang pintar menit ini. Gua Pak dulu. Mencoba dijual yang ketika mau masuk, jadi ada satu orang. Kemudian saya masuk itu posisi saya di belakangnya atau di sampingnya adalah ada sebagai pendapat katanya masuk saya sedang ditulis posisinya untuk masuk dari di belakang. Kemudian misalkan itu di sampingnya ada lagi yang baru datang lagi. Ya. Itu posisinya di mana? Oke. Terus wonten suatu yang pertama ini mriki ngoten iki. Ya dengan dugi ajeng derek imam makmum nggih. Mana posisi sunah? Posisi sini. Kanan. Iya, kanan ke belakang sedikit ya. Kalau bisa mendahului malah ada sah. Datang lagi posisi sini, Pak. Baru kemudian mundur. Sudah saya sampaikan. Ngoten nggih. Ini sunahnya ngoten, Pak. Jadi sekali lagi ini imam. Nah, saya mereka imam itu niki, saya mereka nggih, imam. Dugi asing derek jamaah posisi niki ten mriki. Ngoten. Lah kemudian saya agak aneh sedikit. Ada orang lagi mau makmum posisinya di sini. Lagi. Setelah itu ini mundur, Pak. Nyeten. Mereka kawasan teko iki nggak bisa. Gitu, Pak. Dengan anak ngaji. Terus, ngeten langsung ngeten iki masuk teman-teman lagi. Ngeten, isunanya ngoten. Ini mundur. Oh, mepet. Maaf ini. Yes, mepet. Ngoten iki. Ya, sing bener sing mundur aku. Sing mundur. Tapi nggak langsung 2-3 kali langsung ke sini, udah sini langsung beberapa orang 2-3 langsung di belakang ini. Ini saya lihat, baru kemudian dua-duanya mundur. Ngoten gitu. Itu ngoten. Kebetulan waktu itu ada yang bergerak tadi tidak betul dalamnya Satu dari imam tadi. ya Oke. Ya jangan pilih-pilih kira-kira sing di antara itu sing apik. Mau tentang posisi tetap di belakang tapi sebelah kanan. Iya, ya tapi sebelah kanan. Dan setelah balik, setelah lagi sunnahnya lagi ada lagi kanan terus kanan sampai rampung baru yang ini. Makanya saya orang lain posisinya tadi datang kanan terus Pak, di kanan
Mata nih, mata nih kalian waktu jualan yang membatasi. Kita teruskan pertemuan Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ini sedikit dapat bermanfaat, ya manfaat bagi kita semuanya sehingga dengan ngaji ini semakin baik, semakin sempurna ibadah kita atau masalah kita. Dan kita tetap istiqomah, istiqomah ibadah Allah, istiqomah ngaji, istiqomah berbuat baik, istiqomah mengikuti larang Allah, dan mudah-mudahan kita sedoyo keluarga kita tetap dalam lindungan Allah dari segala macam bala, wabak, penyakit dan kecelakaan lainnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.